Malam, Sir. Saya Maharayata Ismat Pakpahan dengan NIM 238001. Sekarang ingin menjelaskan codingan saya. Tapi sebelum itu saya akan menunjukkan demo program dari program saya. Di sini pertama kita akan diarahkan ke homepage yang saya bikin cukup sederhana, cuma untuk penyambut doang, Sir. Dan langsung masuk ke halaman pertama, yaitu produk yang telah kita kerjakan di kelas sebagai Hands-on 6. Dan semua fiturnya sudah lengkap. Nah, sekarang untuk recipes. Nah, kalau saya refresh, kok metode read telah berfungsi dengan benar, sir, karena file ini semua udah benar. Itu untuk read. Untuk delete, indikator hijau sudah ada dengan request method delete sudah ada. Untuk edit, eh, sudah ada juga dengan indikator hijaunya dan request method put. Dan sekarang terakhir add recipe, dan sudah ada add recipe dengan indikator hijau dan request method post untuk add. Itu untuk recipe, sir. Sekarang ke post. Saya juga sambil inspect untuk ini. Delete yang pertama, ya delete aja dulu. Ya, delete sudah ada untuk post dengan indikator hijau dengan request method delete. Sekarang edit. Edit sudah bisa dijalankan dengan indikator hijau dan request method put untuk edit. Dan terakhir add. Sudah bisa add post dengan created request method post dan indikator hijaunya juga ada, sir. Sekarang ke to-dos. Untuk to-dos ada dua fitur untuk put atau edit, sir. Itu yang pertama untuk betul-betul ngedit to-dosnya, yang kedua itu untuk toggle-nya atau untuk check mark to-dosnya. Saya sambil inspect. Yang pertama, ya, read berjalan dengan lancar. Dan delete bisa indikator hijau dengan request method delete. Sekarang kita toggle dulu, check mark kami gantikan. Ada put indikator hijau request method put. Untuk yang toggle, sir, toggle kembali bisa lagi. Dan sekarang saya ubah memorize a poem jadi memorize a song, dan sudah terubah dengan request method put dan indikator hijau. Dan delete juga sudah bisa, sir. Sekarang saya tambahin to do's coding. Dan coding telah ditambahkan status code indikator hijau dengan request method post untuk add. Itu untuk to do, sir. Sekarang untuk comments terakhir, sambil inspect, saya refresh, read berjalan dengan lancar, delete berjalan dengan lancar, indikator hijau dengan request method delete. Sekarang edit berjalan dengan lancar dengan indikator hijau put, dan bikin komen test bisa dengan status code hijau request method post untuk add. Berikut demo codingan saya, sir. Berjalan dengan lancar. Terima kasih. Nah, balik ke welcome. Sekarang saya akan lanjut dengan penjelasan codingan saya. Sekarang kita langsung aja ke codingan saya. Ini codingan saya. Pertama kita akan masuk ke penjelasan untuk navbar dulu, sir. Untuk di components. Nah, di sini yang pertama import-importan. Yang pertama ya import untuk yang headless UI untuk navigasi drop down menu. Ada juga import dari hero icons, dan import juga dari React Router DOM untuk navigasi antar halaman. Nah, baru di sini yang ini cons navigation-nya itu untuk daftar item navigasi yang ditampilkan di navbar. Baru ini function class names untuk menggabungin ini CSS-nya menjadi string. Habis itu baru kita masuk ke komponen utama navbar. Habis itu ada disclosure yang giliran pertama. Yang ini digunakan biar navbarnya bisa di ini jadi mobile, responsif. Habis itu ini juga saya bikin notes satu-satu di sini. Kita langsung masuk contohnya ke ini. Ya, ini untuk profile drop down-nya beserta ukurannya, dan saya bikin relatif di sini bukan absolut. Ini juga ada tulisan open user menu-nya, dan ini
beberapa elemen-elemen lainnya untuk CSS-nya, Sir. Nah, itu untuk navbar. Sekarang untuk produk form saya tidak akan jelaskan karena itu kan udah kami kerjakan di Hanson 6, Sir. Beserta juga dengan root layout. Add product juga itu udah di Hanson 6. Sekarang kita masuk ke comments. Nah, untuk comments yang pertama kita seperti biasa impor-impor dulu. Ada impor yang ini React hooks untuk yang state-statean. Habis itu yang ini Framer Motion saya bikin sendiri, Sir, untuk animasi yang muncul tadi yang kayak transisi kecil itu, Sir. Itu saya juga install npm apa ya? npm install Framer Motion, Sir. Habis itu yang ketiga itu ini untuk impor fungsi API-nya untuk create, read, update, delete-nya. Habis itu ini untuk definisin tipe datanya untuk komentarnya. Kan ID-nya dalam bentuk number, body-nya string, habis itu posisinya number ya, sama aja. Nah, sekarang kita ke comments. Ini komponen utama untuk mengolah komentar. Habis itu ini untuk menyimpan daftar komentar. Ini untuk daftar menyimpan komentar. Ini untuk menyimpan input komentar baru. Ini yang false ini untuk eh tandain eh yang sedang loading. Habis itu ini state untuk ID yang dikomentari. Nah, sekarang ke use effect. Use effect ini untuk ambil data dari API-nya saat komponen pertama kali dimuat. Habis itu kita langsung loncat ke yang menyimpan komentar sementara. Itu di data comments ya. Ini untuk menyimpan komentar sementara. Ya, dan kita langsung loncat ke cons add comment. Ini untuk add comment atau komentar yang terbaru, Sir. Nih, habis itu jika input kosong eh, keluar dari fungsi. Kita langsung masuk ke set loading true dan try-nya. Di try ini mengirim komentar baru ke API-nya. Habis itu di sini ini menambah komentar baru ke daftar komentar yang udah ada. Lalu ini ngosongin input di bawah response ya. Ini untuk kosongin input setelah menambahkan komentar. Nah, kalau ini itu untuk menangani error. Kalau misalnya gagal kami komentar. Baru ini nonaktifin state loadingnya. Ini untuk edit komennya. Ini untuk eh munculin yang notif untuk edit komentar. Kalau ini kalau inputnya kosong, ini inputnya kosong keluar dari fungsi kayak tadi juga. Ini sekali dulu ya aktifin state loadingnya. Kita masuk langsung ke try. Ini untuk mengupdate komentar di API. Yang ini ya itu untuk untuk baruin state dengan komentar yang sudah diubah. Catch error. Ini untuk tanganin ini error kalau gagal baruin komentarnya. Lalu ini untuk nonaktifin state loading. Nah, ini baru kita ke fungsi yang untuk ngapusin komennya atau delete. Ini untuk hapus komentar dari API. Ya, habis itu ini untuk set comment. Set comments itu untuk dari state lokalnya dihapus. Habis itu kita masuk ke sini itu tanganin error kalau misalnya gagal hapus komentar. Habis nonaktifin state loading yang di atas. Langsung ke return. Ya, baru ini kita masuk ke tampilannya. Ini tampilan yang kayak tadi juga, tailwindnya. Ini apa yang akan terjadi dengan button-button. Button ini kalau ini istilahnya, contohnya kalau misalnya ini button untuk add comment. Kalau misalnya on click, ke add comment-nya. Terus juga ada loadingnya. Loadingnya itu background-nya gray dan ukuran 500. Udah ya, ini pokoknya untuk tampilannya. Kalau edit produk itu sudah masuk ke Hanson 6. Nah, ini untuk home saya yang saya pakai Framer Motion yang saya bilang tadi, Sir. Saya install dengan npm install Framer Motion. Di sini saya bikin untuk flex itemsnya center, justify center juga biar welcome to websitenya di center dan backgroundnya blue 900. Ini juga untuk tampilannya pokoknya. Ini tulisannya welcome to writer's page. Nah, sekarang kita masuk ke posts. Post kan. Nah, kita masuk ke post. Seperti biasa yang kayak tadi, import yang biasa, React, dan Framer Motion untuk tampilan, dan ini karena kita menggunakan chroot dari API-nya, fungsi API untuk operasi chroot-nya. Ini kita import juga. Nah, ini baru interface-nya kita pertama kita definisin tipe data yang akan kita buat. Habis itu kita masuk ke const post. Ini baru komponen utamanya. Ini state untuk menyimpan daftar post. Ini state untuk menyimpan judul dan isi post. Dan ini ya ini sama juga. Habis itu di use effect. Ini digunakan untuk ambil data post dari API pas komponen pertama kali dimuat.
Dan di set posts, ini untuk nyimpan postnya ke state. Dan ini untuk tanganin error kalau misalnya gagal ngambil datanya. Kita langsung loncat ke const add post. Ini fungsi untuk nambahin post. Ini kalau misalnya input kosong, kita tadi pokoknya. eh itu yang di new title. New title. Ya, yang ini. Di new title, jika input kosong, keluar dari fungsi. Habis itu membuat post sementara dengan ID unik. Pokoknya temporary ID. Nah, baru kita nambahin post sementara ke state dengan ini. Kita langsung masuk ke try. Di sini untuk mengirim data post ke API-nya. Habis itu yang ini untuk memperbaruin. Baruin ID post dengan ID dari API setelah berhasil dibuat. Ini baru dari API-nya langsung. Nah, kalau yang ini itu untuk nanganin error jika gagal nambahin postnya. Baru ini fungsi untuk update. Const update post untuk update postnya atau kalau mau diedit postnya. Ini untuk mau menampilkan promnya. Yang ini itu untuk nampilin promnya untuk edit title dan body. Ntar kayak muncul yang tadi. Habis itu di if-nya. Ini if-nya untuk kalau misalnya inputnya kosong keluar dari fungsi. Dan const all post ini untuk simpan post yang udah yang sebelumnya untuk jadi cadangan jika gagal diperbarui. Habis itu set post itu untuk update state lokal dengan perubahan baru sebelum diupdate ke API-nya. Habis itu kita langsung masuk ke try. Kita ini untuk mengirim permintaan update ke API. Ini untuk gagal, kalau misalnya gagal dikembalikan state ke versi sebelumnya. Dan ini metode uh, untuk hapusin postnya berdasarkan ID. Ini menghapus post dari state secara langsung sebelum permintaan ke API. Langsung masuk ke try. Ini menghapus post dari API dan kalau misalnya gagal, ntar mau ulang dari API. Baru return ini untuk tampilan kayak biasa yang tadi. Beserta button-buttonnya, on-click-nya, apa yang akan terjadi setelah ini dan ini dan itu. Ini tailingnya aja, sir. Nah, untuk produk saya tidak akan jelaskan karena ini udah. Produk retail juga udah di Hanson 6, karena kita masuk ke recipes. Nah, untuk recipes, ya, untuk recipes, seperti biasa, importan dulu state management untuk efek yang dari rekan lah. Habis ini framework motion yang saya install untuk animasi, dan ini untuk import fungsi yang ya CRUD lah. Ini untuk definisiin tipe datanya, ID-nya string, namanya dan ingredient string juga. Nah, sekarang fungsi utama resepnya, ini state untuk simpan daftar resep. Ya, habis itu yang kedua, ini untuk menyimpan input nama resep baru, dan state untuk menyimpan bahan resep baru yang kecil di bawahnya. Nah, ini untuk kalau use effect ini untuk ngambil data dari resep, ya, mengambil data resep dari API-nya. Habis itu yang ini const add recipe ini untuk nambahin fungsi untuk nambahin resep baru, dan ini cek kalau misalnya kosong. Kalau misalnya kosong ya keluar dari fungsi. Habis itu ini juga temp ID membuat ID temporer kayak tadi juga. Ya, ini untuk temporer ID itu di const add recipe. Iya, habis itu kita langsung loncat ke const ini temporer. Mana sih kursornya? Oh, itu sih. Oh ya. Nah, ini untuk nambahin data ke daftar secara lokal sebelum dikonfirmasi sama API-nya. Habis itu ini reset input nama ini. Habis itu reset bahannya atau ingredients-nya. Nah, kalau untuk try berikutnya itu untuk mengirim data ke API dan dapat ID yang sebenarnya, yang benar-benar dari API-nya. Yang ini. Habis itu yang ya ini maksudnya ya ini untuk dapat ID sebenarnya. Habis itu untuk update juga ada di sini. Itu untuk update set recipes ya. Set recipes itu untuk update ID dengan ID dari API. Jadi ID yang temporer jadi ID beneran. Nah, sekarang kita masuk ke update recipe. Nah, ini untuk update recipe. Ini untuk nampilin prompt untuk edit, habis itu nampilin prompt untuk edit bahan. Ini untuk namanya, nama nama dishnya, habis ini untuk ingredientsnya. Habis itu if-nya itu kalau misalnya eh jika kalau misalnya nggak diisi, fungsinya bakal keluar dari fungsi atau fungsinya bakal berhenti. Nah, kalau set recipes ini untuk update tampilan lokal terlebih dahulu. Habis itu jika ini temp mana if ID ya. If ID ini jika ID sementara tidak perlu update API. Habis itu ini untuk update API-nya.
mengupdate data ke API. Baru kita masuk ke fungsi untuk menghapus resep. Ini untuk menghapus resep, menghapus secara lokal sebelum API. Habis itu yang seperti biasa ini masih sementara, tidak perlu menghapus dari API. Habis itu ini baru hapus dari API-nya. Baru kita masuk ke tailwind-nya yang kayak tadi. Ini untuk desain tampilannya, sir. Yap. Beserta button-buttonnya. Contohnya kalau misalnya button ini ini button nge-update. Kalau misalnya diklik ya name dan ingredients bakal berubah. Sekarang kita masuk ke page terakhirnya, itu to-dos. Seperti biasa yang React dulu. Ini untuk ya state dan efek sampingnya. Habis ini untuk animasi yang saya gunakan di awal. Ini untuk eh, operasi CRUD-nya. Nah, habis itu ini untuk definisi kayak tadi. Nah, ini baru fungsi utamanya. Nah, ini untuk menyimpan daftar to do. Dan ini untuk menyimpan input to do baru. Ini baru use effect ini untuk ngambil data dari API. Ini untuk ngambil data, habis menyimpan ke dalam state-nya. Nah, baru kita masuk ke to do, itu untuk nambahin to do. Habis itu kalau misalnya ini if-nya. Ya, kalau misalnya kosong ya fungsi dihentikan. Yang ini. Habis itu ke try berikutnya. Ini try berikutnya itu untuk ngirim request untuk nambahin data ke API. Ini sudah di defaultnya. Habis ini set to do itu untuk tambahin to do yang baru dibuat ke dalam state. Ini reset input setelah ditambahkan. Baru kita fungsi untuk ngedit. Tapi kalau misalnya kosong kayak ini tadi, ya bakal keluar dari fungsi. Nah, kita ke try berikutnya, ini untuk ngupdate data ke API. Habis itu update data di state setelah berhasil diubah di API. Habis itu ini untuk toggle. Ini untuk ngeceknya. Untuk kayak checkmark. Nah, ini ngubah status secara lokal agar ini responsif sebelum dapat respons dari API-nya. Habis itu di try ini untuk update status ke API. Habis itu ini mengupdate status pada state sebelum konfirmasi ke API. Nah, sekarang kita masuk ke remove to-dos-nya. Ini untuk remove to-dos. Tapi kalau misalnya kosong, ini satu dus. Ya, satu dus ini untuk hapus to-do dari UI-nya biar lebih responsif. Habis itu yang try ini yang hapus to-do dari API. Nah, baru ini tampilan-tampilannya seperti biasa. Ini tampilan-tampilannya juga dengan button-button untuk add to do, kliknya bakal nambahin to-dos. Ya, ini juga untuk completed. Kalau misalnya completed, kepencet, on klik, update to do. Makanya yang keluar itu nanti put, karena yang itu bakal update jadi centeng. Nah, sekarang kita masuk ke kedua terakhir, yaitu API services. Ini kan. Yup. Ini pertama ini pokoknya ini yang api-apian lah. Ini untuk import Axios instance yang dikonfigurasi sebelumnya. Ini baru URL. Ini URL dasar untuk API-nya, yaitu yang saya kasih https://json.com. Baru ini fungsi untuk ngambil datanya. Menggunakan fetch API untuk dapetin data dari endpoint tertentu. Ini untuk if statementnya, kalau misalnya respons tidak sukses, lempar error. Puji Tuhan tadi pas saya demoin programnya gak error, jadi berapa ya? 200 sampai 299. Iya, tapi pokoknya kalau kan biasanya error kan yang keluar indikator merah beserta dengan apa namanya? 400 kalau nggak salah, 400 atau 404 gitu. Nah, ini untuk membuat data baru. Ini untuk membuat data baru semua ini. Ini untuk ngirim try-nya mana? Ini try. Ini try-nya untuk ngirim data ke API pakai Axios dengan metode postnya. Ini nambahin time step-nya untuk hindari caking. Habis ini mencegah penyimpanan cake yang headers. Habis itu yang if berikutnya ini untuk mastiin status response valid. Habis itu ini if statement ini untuk jika if API-nya tidak ngambil ID buat ID sementara, temporary ID gitu loh. Habis itu kita fungsi untuk pemrograman. Nah, ini untuk update, sir. Seperti biasa, endpoint-endpointnya bakal ini definisi dulu, ID-nya number, datanya objek. Habis itu baru dibawa promise-nya. Mana promise? Ya, itu promise. Nah, itu baru dibawa promise, itu digunakan untuk fetch API, untuk memperoleh data di API. Habis itu ini gunain metode HTTP put untuk update data, untuk ngeditkan put tadi. Nah, ini untuk ngatur headers-nya, untuk ngirim data dalam format JSON. Habis ini mengubah objek data menjadi string JSON. Ini if statement-nya, kalau misalnya responsnya tidak sukses, lempar error atau indikator merah. Habis itu ini untuk mengembalikan
hasil JSON dari response. Ini baru menghapus, kita mulai dari ekspor. Ini untuk gunain fetch API untuk hapus data dari API, habis itu gunakan metode delete untuk hapus data. Baru jika ini istilahnya jika responsnya tidak sukses, lempar error. Untuk Axios instance, ini yang pertama ya importan dulu. Ini import pustaka Axios untuk lakuin request HTTP-nya. Habis itu ini untuk membuat apa namanya? Ini untuk membuat instance Axios dengan konfigurasi yang default. Ini base URL-nya yang damiJSON.com. Ini header default untuk setiap request. Dan ini yang nentuin format data yang dikirim sebagai JSON. Ini baru ya ekspor instance Axios agar ya biar bisa digunain sama seluruh aplikasi. Nah, jadi sekian presentasi codingan saya beserta demonya. Makasih, Sir. Thank you. Selamat malam. Tuhan memberkati.